Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Gututin Prawira dari kelas Sistem Informasi Regular B 2018. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi, yaitu TOR Sistem Informasi Perencanaan dan Monitoring Pelaksanaan Proyek Dana Desa. Baiklah, langsung saja kita masuk ke latar belakang. Latar belakang berdasarkan wawancara mengenai proyek bantuan dana desa di Desa Ketan Laut. Pada penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah, desa belum adanya sistem informasi yang mengelola data perencanaan program atau kegiatan secara rinci dari bantuan dana desa. Manakah yang lebih diprioritaskan oleh masyarakat? Proses seperti yang tidak efektif dan efisien, mengingat bahwa hasil musyawarah desa harus segera diimplementasikan, sehingga kurang adanya transparansi dana desa yang digunakan dapat menyebabkan kesalahpahaman antar beberapa masyarakat. Desa menimbulkan persepsi atas dugaan penyelewengan dana dan sebagainya. Lalu tujuan dari penelitian ini yaitu penulis ingin merancang sebuah sistem informasi yang berguna untuk mempermudah dalam proses perencanaan dan monitoring. Lalu pada ruang lingkup sistem informasi perencanaan monitoring pelaksanaan proyek dana desa ini meliputi memonitoring hasil musyawarah proyek bantuan dana desa dan memonitoring proyek apa saja sedang berlangsung. Lalu sasaran dan manfaat. Sasaran dari proyek ini adalah warga desa agar dapat langsung melakukan monitoring pada pelaksanaan proyek dana desa. Manfaat diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam mengelola hasil musyawarah untuk perencanaan proyek bantuan dana desa, memberikan kemudahan bagi pemerintah desa dalam mengelola seluruh proses dalam sistem, dapat memonitoring proyek yang sedang berlangsung. Lalu pada jadwal dan waktu kegiatan, terdapat 5 kegiatan, yaitu analisa kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian sistem, serta pemeliharaan. Total pengerjaan waktu pembuatan sistem ini lebih kurang 36 hari dari tanggal 17 November sampai 1 Januari 2021. Hari bekerja yaitu dari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 5 sore. Di hari Jumat jam 8 hingga sampai jam 5 sore, namun ada perbedaan sedikit karena terpotong waktu sholat Jumat. Sabtu Minggu tidak ada hari bekerja. Rinciannya seperti analisa kebutuhan. Total pengerjaan 59 hari dari tanggal 17 November 2020 sampai tanggal 27 November 2020. Lalu desain sistem 7 hari dari tanggal 26 November 2020 sampai tanggal 4 Desember 2020. Lalu implementasi dari tanggal 10 hari dari tanggal 8 Desember 2020 sampai tanggal 19 Desember 2020. Pada pengujian sistem memakan waktu selama 5 hari dari tanggal 22 Desember 2020 sampai tanggal 26 Desember 2020. Pemeliharaan sistem selama 5 hari dari tanggal 8 Desember sampai tanggal 1 Januari 2021. Selanjutnya analisis payback period. Perhitungan analisis payback period ini adalah sebagai berikut. Total biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0 sebanyak 12 juta rupiah. Proses pada tahun pertama yaitu dikurang 3.500 sampai menghasilkan 8.500, yaitu sisa biaya sistem pada tahun pertama. Proses pada tahun kedua yaitu 5.500, jika dikurangkan lagi hasilnya hanya 3 juta rupiah. Itu adalah sisa biaya pada tahun kedua. Sisa 3 juta dikurang 3 juta dibagi 12 juta dikali 1 tahun sama dengan 0,25 tahun, sehingga payback period sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya adalah 2 tahun 2,25 tahun. Dari faktor tadi dapat disimpulkan bahwasannya yang ditanamkan pada perencanaan sistem ini akan mencapai titik impas atau breaking point pada waktu 2,25 tahun, yang berarti bahwa pada tahun ketiga perusahaan mulai mengambil keuntungan dari sistem tersebut. Analisa return of investment atau ROI. Dengan metode ini, maka persentase manfaat yang diberikan oleh tersebut dibandingkan yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. Adapun perhitungan ROI sistem ini adalah biaya pengadaan sistem tahun ke-0 sebanyak 12 juta rupiah, biaya pengadaan sistem per tahun pertama sebesar 500.000,
Biaya perawatan sistem pada tahun kedua sebesar Rp1.000.000. Biaya perawatan sistem pada tahun ketiga sebesar Rp1.500.000. Total biaya sebanyak Rp15 juta. Sedangkan total keuntungan yang dapat adalah sebagai berikut. Total manfaat pada tahun pertama sebesar Rp4 juta. Total manfaat pada tahun kedua sebesar Rp6.500.000. Total manfaat pada tahun ketiga sebesar Rp7 juta. Jika dijumlahkan, total manfaat sebanyak Rp17.500.000. Adapun rumusan dari ROI sebagai berikut. Total manfaat dikurang total biaya dibagi total biaya dikali 100%. Artinya 17.500.000 dikurangi 15 juta dibagi 15 juta dikali 100% sama dengan 16,6%. Artinya bahwa sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 16,6% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem ini layak digunakan bagi perusahaan. Lalu analisis NOR present value. Adapun perhitungannya yaitu minus 12 juta ditambah 3.500.000 dibagi 1 ditambah 0,15 pangkat 1 ditambah 5.500.000 dibagi 1 ditambah 0,15 pangkat 2 ditambah 6.500.000 dibagi 1 tambah 0,15 pangkat 3. Hasilnya 5.135.392,83. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasannya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga adalah sebesar 5.175.392,83 atau NPV lebih besar daripada 0, maka proyek tersebut dapat dilaksanakan. Selanjutnya yaitu metode tingkat pengembalian internal. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap prosit yang dicontohkan dengan tingkat bunga tersebut sama besar dengan nilai sekarang. Misalnya I1 sama dengan 15%, maka NPV 1 sama dengan 5.135.392,83. I2 sama dengan 20%, maka NPV 2 12 juta ditambah 3.500.000 dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 1 ditambah 5.500.000 ditambah dibagi 1 tambah 0,2 pangkat 2 ditambah 6.500.000 dibagi 1 ditambah 0,3. NPV 2 berarti sebesar Rp1.502.314, yang berarti dia NPV positif. IRR sama dengan 15% ditambah 20% dikurangi 15% dikali 5.135.392,83 dibagi 5.135.392,83 dikurang 1.500.002.314,81. Hasilnya 15% ditambah 11,85% sama dengan 15,70%. 15,70% ini artinya proyek tidak akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 15,70% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian rate of return yang 5% per tahun, maka IRR lebih dari 15%. Dengan kata lain, proyek dapat diterima. Berikutlah metode yang digunakan. Metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data penelitian ini berdasarkan jenis data, sumber data, serta pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara, yaitu wawancara, observasi, dan studi pustaka. Baiklah, ini adalah tampilan halaman login dari website Sistem Informasi Perencanaan dan Monitoring Proyek Bantuan Desa. Lalu ini adalah halaman dashboard atau home dari proyek ini. Bisa dilihat ada dashboard, manajemen proyek, kalender proyek, kelola pegawai, kelola pengguna, profil, dan logout. Seperti bisa dilihat. Lalu ini adalah halaman proyek. Terdapat kode proyek, nama proyek, penanggung jawab proyek, tanggal mulai proyek, status pelaksanaan proyek, dan bisa melihat lebih detail lagi. Oke. Nanti admin akan pengisian form terlebih dahulu sebelum ada penambahan proyek. Ini adalah halaman data perencanaan. Bisa dilihat. Ya, sekian dari pemaparan singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.